Halo Sobat UT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Zahra dengan NIM 857377551. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA modul 8 KP1 yaitu tentang kelistrikan. Alat dan bahan. Yang pertama bola pingpong 2 buah, benang kasur dan solasi, lembaran wol, kain nilon, plastik, sisir plastik, potongan kertas kecil. Tujuan praktikum yang pertama yaitu percobaan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua yaitu adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Percobaan yang pertama, gantungkan 2 bola pingpong pada bagian pinggir dengan tali kasur dan solasi, lalu menggosokkan plastik pada baju beberapa kali, kemudian dekatkan plastik pada bola pingpong, dan amatilah apa yang terjadi. Hasil pengawatannya yaitu bola pingpong bergerak menjauh dari plastik yang digosokkan pada baju. Percobaan kedua, gosokkan sisir pada rambut, kemudian dekatkan sisir pada potongan kertas kecil, dan amatilah apa yang terjadi. Dan amati juga apa yang terjadi apabila kertas dibiarkan dalam keadaan yang cukup lama. Hasil percobaannya, potongan kertas tertarik ke arah sisir yang digosokkan pada rambut, menempel sebentar lalu kembali ke posisi semula. Ketika sisir dijauhkan, jika sisir dibiarkan lebih lama, kertas tetap menarik. Pertama, gosokkan bola kiri dan kanan dengan kain wol, lalu dekatkan keduanya dan amatilah apa yang terjadi. Terjadi tolak-menolak. Hasilnya terjadi tarik-menarik. Gosoklah bola kiri dengan wol dan gosoklah bola kanan dengan nilon. Lalu dekatkan keduanya dan amati apa yang terjadi. Hasilnya terjadi tarik-menarik. Lakukan hal yang sama dengan barang yang berbeda secara berulang di hasil pengamatannya. Kesimpulannya, gesekan antara benda dapat menimbulkan listrik statis. Benda yang memiliki muatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan benda dengan muatan yang berlawanan akan saling tarik-menarik. Muatan listrik juga dapat berpindah dengan mempengaruhi benda lain tanpa bersentuhan. Hal ini membuktikan bahwa gaya elektrostatik benar-benar ada dan sesuai dengan sifat dasar muatan listrik. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah rangkaian seri, tisu atau kertas, tas plastik, kayu, tembaga, karet penghapus, sendok, mata pensil, kawat besi, air keran, dan air garam. Tujuan praktikum yaitu yang pertama menjelaskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Pitlah kedua mata pensil, ujung dengan ujung. Apakah lampu akan menyala? Dan hasilnya lampu menyala, berarti mata pensil bersifat konduktor. Lakukan hal yang sama seperti tadi, capit kayu dan lihat hasilnya. Dan ya, hasilnya tidak menyala. Lampu tidak menyala, berarti kayu bersifat isolator. Lakukan juga sama seperti tadi, capit sendok, lalu lihat hasilnya. Dan hasilnya lampu menyala, berarti sendok itu bersifat konduktor.
Lalu lakukan dengan plastik dan hasilnya lampu tidak menyala karena plastik bersifat isolator. Dan sekarang lakukan dengan tisu atau kertas dan hasilnya lampu tidak menyala, yang berarti tisu bersifat isolator. Lalu lakukan dengan karet penghapus dan hasilnya lampu tidak menyala karena karet penghapus bersifat isolator. Sekarang lakukan dengan tembaga dan hasilnya lampu menyala karena tembaga bersifat konduktor. Sekarang lakukan dengan kawat besi. Capit kedua kawat besi. Lihat hasilnya dan lampu menyala, yang berarti kawat besi bersifat konduktor. Setelah itu, lakukan percobaan dengan air keran. Dan hasilnya lampu tidak menyala karena air keran bersifat isolator. Setelah itu, lakukan dengan air garam. Lihat hasilnya. Lampu menyala, yang berarti air garam bersifat konduktor. Kesimpulannya adalah, yaitu bahan yang dapat dibedakan menjadi konduktor dan isolator berdasarkan kemampuannya penghantar arus listrik. Bahan yang termasuk konduktor seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok, mata pensil atau grafit, dan air garam menyebabkan lampu menyala karena memiliki elektron bebas atau ion yang memungkinkan arus listrik mengalir. Sebaliknya, bahan yang termasuk isolator seperti kayu, karet penghapus, tisu, tas, plastik, dan air keran menyebabkan lampu tidak menyala karena tidak memiliki elektron bebas sehingga arus listrik terhalang. Dengan demikian, menyala atau tidaknya lampu pada percobaan dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan sifat suatu bahan, yaitu sebagai konduktor dan isolator.